Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah perjalanan hidup manusia agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazirah Arab. Jazirah Arab itu sebenarnya tidak hanya terdiri atas gurun pasir. Ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terutama terletak di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur di mana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan, sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang bagus untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Unta. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Walaupun pelan, jika dipacu, unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mampu melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi oleh kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu yang bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penduduk gurun pasir. Makkah adalah kota yang di dalamnya terletak Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Makkah inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kota Makkah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas. Di tengah lautan pasir, bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya, sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Makkah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Makkah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina, maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Makkah menjadi sebuah kota. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin, dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjadi kulit dari sangatan matahari serta angin yang kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. 1 helai melilit tubuh dari bawah ke ketiak. 1 helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba dan unta. Warnanya krem dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat ataupun putih. Pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah,
kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih atau coklat melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana yang majikan dan mana yang bawahan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Berkat bimbingan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Beliau adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Makkah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Makkah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke negeri Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Hashim tambah disayangi penduduk Makkah, karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, beliau pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapat. Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Makkah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Makkah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Makkah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, di samping kemajuan yang besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Di kala itu, ada pembagian beberapa jabatan pemerintahan di Makkah, di antaranya Hijabah, pemegang kunci Ka'bah, Siqoyah, penyedia air dan makanan untuk para peziarah, Rifadhah, mengatur pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin, Qiyadhah, mengatur urusan peperangan. Orang-orang Arab kala itu, mereka percaya pada tahayul. Oh tidak, burung itu terbang ke kiri, aku pasti akan tertimpa sial, umpat seseorang. Orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu, dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial, walaupun belum tahu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya,
Mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam ini disebut at-tatayyur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. "Hei Fulan, lihat cincin tembagaku ini," kata seorang kepada temannya dengan bangga. "Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat." Masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan, mereka terkadang sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharap keridhaan berhala. Selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Awal mula penyembahan berhala di Makkah terjadi ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Syam. Di Makkah, berhala Hubal ditaruh di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang datang menyembahnya. Menjelang menaklukkan Makkah oleh Nabi Muhammad SAW, Ka'bah dipenuhi oleh 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, bahkan emas. Selain menyembah berhala, bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum arak. Hampir semua orang adalah peminum kecuali beberapa saja yang tidak. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang datang berkumpul sambil tertawa. Para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai. Ketika minuman mulai membuat mereka mabuk, seseorang kembali berseru, "Bawakan alat-alat judi kemari." Orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong. Yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan berbagai macam cara. Demikianlah minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak pemeluk baru agama Islam yang masih suka meminum arak sampai turunlah perintah Allah yang berangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Judi memotong unta adalah judi yang paling digemari oleh orang Arab. Bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan. Orang yang mendapat undi kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang dipotong. Daging unta kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang tidak suka berjudi semacam ini dipandang sebagai seorang yang kikir, yang biasa disebut barm. Selain itu, mencuri dan merampok pada saat itu adalah hal yang sangat biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasa menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu, perilaku bangsa Arab amat kejam, sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh, ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah. Ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta mati.
Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai busana. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun mereka juga mempunyai kebiasaan buruk, memakan bangkai binatang. Dalam urusan makan dan minum pun tidak ada yang dilarang. Segala macam binatang boleh dimakan. Binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya, dibakar, dan dimakan. Mereka juga suka meminum darah binatang dan makanan darah yang dibekukan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Suatu hari, Hashim bin Abdul Manaf pergi berdagang menuju ke Syam. Ketika melewati Yathrib, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. "Siapakah wanita itu?" tanya Hashim kepada orang-orang Yathrib. "Dia adalah Salma binti Amr. Suaminya telah tiada, kini dia seorang janda." Mendengar itu, Hashim melamar Salma, dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hashim tinggal di Yathrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perniagaannya. Namun, itulah kali terakhir Salma melihat suaminya karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hashim, kedudukan sebagai pemuka masyarakat Makkah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Makkah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad, yang berarti sang dermawan. Suatu hari, dia mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yathrib, sedang tumbuh remaja. "Aku harus menemuinya," pikir Al-Muttalib. "Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Makkah. Maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku." Ketika Al-Muttalib bertemu Syaibah di Yathrib, dia tersentak. "Anak ini benar-benar mirip Hashim. Mari nak ikut paman ke Makkah," peluk Al-Muttalib. "Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini," jawab Syaibah. Nama Syaibah diberikan karena ada rambut putih atau uban di kepalanya sejak dia lahir. Selain Syaibah, Hashim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Makkah. "Wahai Al-Muttalib, aku tidak akan membiarkannya pergi," jawab Salma. "Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya." "Aku juga menyayangi Hashim," jawab Al-Muttalib. "Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Makkah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim." Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya, seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Makkah adalah kerajaan ayahnya, dan Makkah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun, ia tahu masa depan Syaibah bukan di Yathrib, melainkan di Makkah. Akhirnya ia pun mengangguk. "Baiklah, kuizinkan ia pergi." Dengan amat gembira, Al-Muttalib mengajak keponakannya itu pulang.
Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Makkah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muttalib adalah budaknya, Abdul Muttalib, atau budak Al-Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Panggil mereka kepada Syaibah. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hashim. Namun orang-orang terlanjur menyebut demikian, sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu, dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muttalib pun menjadi seorang pemuka Makkah sebagaimana Hashim bapaknya. Sementara itu, ketika Hashim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muttalib hendak meminta harta ayahnya, namun Naufal menolak. Abdul Muttalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yathrib. Orang-orang Yathrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hashim kepada Abdul Muttalib. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muttalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Saat itu, Abdul Muttalib adalah seorang pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Makkah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar di sekitar Makkah. Saat itu, sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun Abdul Muttalib tidak pernah lupa pada sejarah Makkah, bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Makkah, mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail alaihi salam. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muttalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Makkah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu, Abdul Muttalib mengambil tembilang atau alat untuk menggali bertangkai panjang dan memanggil putra satu-satunya. Wahai Haris, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Haris mengangguk, kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Haris. Tidak nak, ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Makkah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih, keduanya pun terus mencari sumur Zam-Zam. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Makkah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau masih terus menggali, Abdul Muttalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Mudzad bin Amr, pernah menggalinya, tapi tidak berhasil? Abdul Muttalib pun menaruh tembilangnya dan duduk. Iya, ratusan tahun yang lalu Mudzad bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihi salam, pernah mencoba menggali Zam-Zam, tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Mudzad bin Amr telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Abdul Muttalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi, seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muttalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak lagi. Kemudian dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah, yang amat disayanginya dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian, jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki.
ke-10 anaknya terdiam. Mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Namun, aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena aku berniat memanggil Jurukid untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi Ka'bah, Jurukid atau nanak panah meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kit. Kemudian ia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Batalkan keinginanmu Abdul Muthalib. Mohon ampunlah kepada Hubal, supaya kamu bisa membatalkan nazarmu. Sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu. Pada malam harinya, dengan tubuh lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba, dalam tidur, dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam, temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya, dia mengajak Haris menggali dan menggali lebih giat. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Kasihan Abdul Muthalib, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka satu sama lain. Suatu saat, ketika mereka sedang menggali di antara berhala Isaf dan Naila, air pun keluar. Air Haris, lihat ada air, seru Abdul Muthalib saking kagetnya. Ayo kita gali terus ayah, ayo gali terus. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Muzzaz bin Amr dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu, pinta mereka. Tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib di antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kit atau anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 anak panah buat aku, dan 2 anak panah buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul ini disetujui. Juru anak panah atau kit mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata, anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib dapat meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Makkah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Abdul Muthalib memasang pedang-pedang yang ditemukan itu di pintu Ka'bah, sedangkan pelana-pelana emas ditaruh di dalam rumah suci itu sebagai perhiasan. Teman-teman sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga dari kisah ini kita dapat meneladani Rasulullah SAW dan dapat mengambil manfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.